Halo bro dan sis, apa kabarnya? Semoga pada selalu baik-baik saja. Film yang akan kita papar sekarang adalah sequel dari film The Accountant, yang mana film pertamanya sempat sukses di tahun 2017 lalu. Tokohnya masih Christian Wolff, seorang pemuda yang tadinya anak autis, lalu berkembang menjadi jenius matematika. Profesinya adalah sebagai akuntan dari para kriminal besar di seluruh dunia. Malam itu Mr. Ray King, kepala divisi kriminal dari Dinas Pembenaran Negara, yang mana adalah bosnya dari Christian, sedang majeng sendiri dengan harap-harap cemas di sebuah kafe. Di balik kemeriahan suasana, ketegangan sedang terjadi karena di pihak lain ada sekelompok orang yang sedang memburunya. Mr. Ray sendiri sedang menunggu seorang wanita yang bernama Anais. Mbak-mbak ini adalah seorang pembunuh bayaran yang ia mintai jasa untuk menemukan sebuah keluarga imigran. Ray sendiri mendapatkan job tersebut dari ayah sang wanita, namun kini karena faktor U, ia merasa sudah tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan nyerempet bahaya. Ray tidak sempat mengungkap semuanya karena orang yang sedang memburunya keburu muncul berdatangan. Ia pun segera lari untuk menarik perhatian mereka dan membiarkan agar Anais bisa lolos. Ketika Ray sedang berada di ruang toilet, sudah terdengar suara tembakan pistol dari luar. Ray cuma bisa sembunyi sambil menuliskan sesuatu pada lengannya. Ia pun akhirnya kegep oleh para pemburunya. Pria gaek ini ternyata masih sanggup melakukan perlawanan. Sementara Anais bisa kabur dengan santai dengan meninggalkan beberapa korban serta lolos dari bidikan seorang sniper di luaran. Ray sendiri yang akhirnya kena tembak. Kabar kematian Ray kemudian diteruskan oleh pihak LAPD kepada kantornya di Virginia. Mary Beth Medina, bawahan dari Ray yang menerima telepon tersebut. Tante Medina lalu terbang menuju LA untuk melakukan verifikasi tubuh korban. Ditemukan tulisan pada lengan jasad korban yang membuat pihak polisi jadi penasaran. Tulisan itu menunjukkan perintah agar Medina mencari sang akuntan. Christian Wolff, sang akuntan kita, kini sudah tinggal di sebuah daerah lain di Idaho. Ia masih tetap hidup menyendiri dengan hanya ditemani oleh objek AI yang memberinya masukan tentang hal sekecil apapun, termasuk dalam hal milih celana kolor. Chris sepertinya mulai bosan sama objek AI. Dia saat itu hendak menghadiri acara di sebuah biro jodoh. Acara itu diadakan via aplikasi online dan lewat aplikasi tersebut, para pencari jodoh dari kaum wanita akan dimatchkan dengan cowoknya lewat algoritma sistem berdasarkan kecocokan dalam hal harapan, impian, dan lain sebagainya. Christian sebagai kontestan nomor 18 ternyata mendapatkan peminat yang paling banyak. Sang jagoan matematika sebelumnya telah mengakali algoritma yang dipasang pada aplikasi, sehingga ia pun mencantumkan profil yang sesuai dengan mayoritas idaman kaum putri. Satu fakta yang ia terima bahwa masalah jodoh bukanlah masalah logika. Banyak yang jadi nggak cocok ketika para tante-tante itu berhadapan langsung dengan dirinya. Meskipun tadinya sempat banyak diantri, pada akhirnya ia pun harus tetap menyendiri. Tante Medina lalu mendatangi rumah kontrakan Ray selama 2 bulan kemarin. Di sana ia menemukan satu kotak yang berisi kumpulan berkas penyelidikan yang sepertinya sedang ia tangani. Pada sebuah map, ia menemukan sebuah kartu nama rilisan sebuah instansi yang mana di belakangnya dituliskan nama Christian Wolff. Pada dinding rumah kontrakan tersebut, Tante Medina lalu menaruh foto keluarga imigran yang tadi malam ditemukan di kursi kafe tempat kejadian. Penyelidikan lanjut dilakukan ke instansi neuroscience yang tertera pada kartu nama barusan. Tante Medina ingin meminta info jika saja nama yang bersangkutan memang terhubung dengan instansi tersebut. Ketika ditanya soal identitas anak yang pernah dibimbing di sana, Bu Sekretaris ternyata tidak mau memberikan keterangan tentang Christian Wolff. Mengira-ngira jika saja line telepon itu tersambung kepada pembimbing murid, Tante Medina pun melempar sebuah pancingan. Ia kasih kabar bahwa Ray King telah meninggal dan info itu memang didengar langsung oleh handlernya Christian. Di sebuah dok nelayan, datanglah si sniper tadi malam menemui kliennya yang bernama Burke.
Cobb, nama si sniper tersebut, kasih alasan tentang kegagalannya bahwa dia tidak mendapatkan bidikan yang enak, namun dia menjamin bahwa Anais belum tahu dengan sosok Burke yang sesungguhnya. Target utama dari penembakan tadi malam ternyata bukanlah Ray, melainkan adalah si Anais. Ada background tersendiri di antara Burke dan Anais di masa lalu. Kondisinya sampai pada insiden 2 tahun lalu yang sempat terjadi di mana Burke sedang berada, cewek pembunuh bayaran itu memang masih belum mengenali dirinya. Namun demikian, Burke tidak mau menunggu sampai akhirnya cewek itu ingat. Ia pun lalu mengutus Cobb untuk mendatangi sebuah tempat di daerah Texas. Saat Tante Medina sedang melanjutkan penyelidikannya, Chris yang sudah menerima info tadi sudah hadir untuk menemuinya. Kepada Christian yang bisa melacak keberadaan dirinya, Medina meminta dibantu untuk memecahkan sesuatu. Di rumah kontrakan mendiang Ray, sang tante sudah menempel semua foto dan berkas yang ia temukan di dalam kotak. Medina meminta agar Christian yang jenius ini mencari pola dan hubungan dari data-data tersebut. Ia juga menceritakan soal insiden di kafe tadi malam, yang mana kalau melihat banyaknya korban yang jatuh, sangat tidak mungkin dilakukan oleh Ray seorang. Pada deretan foto-foto tersebut, terdapat pula foto-foto korban pembunuhan yang telah dilakukan di berbagai negara. Sore itu, di sebuah rumah di Fort Worth, Texas, tampak seorang bapak-bapak sedang masak dinner untuk dirinya sendiri. Si bapak ini memiliki etnis Latina. Baru saja ia hendak melahap ceplok telur, sebuah peluru tiba-tiba bersarang di kepalanya. Balik ke rumah kontrakan Ray, karena Medina yang coba bantu menganalisa malah bikin Chris jadi terganggu. Tante itu pun akhirnya ia suruh tidur saja. Esok paginya ketika Medina terbangun, Chris sudah selesai dengan analisanya. Ia telah mengelompokkan data-data tersebut menurut spesifikasi kejadian dari objek yang sesungguhnya. Chris menempatkan foto keluarga imigran yang dicari sebagai objek utama. Dari analisa Chris ditetapkan bahwa keluarga ini berasal dari El Salvador, dilihat dari tato pada foto. Nyebrang ke Meksiko lalu lanjut menuju Amerika, mereka menumpang di atap sebuah kereta barang untuk menghindari pemeriksaan pihak imigrasi. Dari kota Mexico City, mereka lalu berhenti di kota McAllen sebagai kota yang terdekat, mempertimbangkan bahwa mereka datang dengan bawaan seorang bocil. Anak kecil itu adalah anak remaja yang mana fotonya terdapat di sana. Edith, sang ibu, diduga berangkat ke LA dan bekerja di sebuah pabrik yang bernama Studio Pizza. Berkas-berkas data di mana terdapat nama Edith menunjukkan bahwa ia punya banyak tagihan. Namanya itu terhubung dengan seorang klien dari Mr. Ray yang mana satu-satunya yang berdarah Latin. Amy Gonzalez, demikian nama tersebut, adalah penduduk dari kota Fort Worth di daerah Texas. Om Amy adalah ayahnya dari Edith, namun untuk urusan kenapa Mbak Edith tidak minta bantuan dari ayahnya, Christian belum bisa kasih jawaban. Ia pun melontarkan ide agar mereka menelusuri jejak yang ditinggalkan. Keduanya lalu mengunjungi pabrik pizza instan Studio Pizza di mana tempat Edith bekerja. Namun setelah ditanyakan kepada manajernya, Pak Jambros ini mengklaim tidak kenal dengan nama Edith. Tidak seperti Tante Medina yang nerima saja, Christian terus lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Hal yang ia ungkit adalah urusan keuangan perusahaan tersebut yang ia nilai punya pendapatan lebih besar dari jumlah penjualan per tahunnya. Sang akuntan menuduh bahwa perusahaan ini adalah tempat pencucian uang. Tidak peduli dengan sangkalan Bang Jambros, Chris terus mendesak dan tidak ragu menghajar pemilik tempat sekalian dengan centeng-centengnya. Akhirnya muncullah sebuah pengakuan bahwa bukan urusan cuci uang yang dilakukan di lokasi tersebut, namun merupakan human trafficking. Disebutlah kemudian sebuah lokasi dan nama kontak tempat biasa mereka bertransaksi. Meskipun berhasil mendapatkan info yang dibutuhkan, namun Tante Medina merasa tidak nyaman dengan cara yang tadi Chris lakukan. Chris memang berada di jalur kriminal, namun tidak dengan dirinya yang mana adalah aparat negara. Tindakan sewenang-wenang dilarang untuk dilakukan oleh ASN seperti dirinya. Tante Medina kasih ultimatum agar Chris tidak melakukan tindakan serupa. Sekarang yang harus dilakukan adalah menghubungkan info yang mereka dapat tadi dengan data yang mereka miliki.
Tante Medina merasa bahwa ia membutuhkan agen khusus untuk melakukannya. Chris lalu terfikirkan dengan sebuah nama. Orang yang ada dalam benak Chris adalah Braxton, saudara kandungnya sendiri, seorang pembunuh bayaran yang kini sedang beroperasi di kota Berlin. Tanpa banyak basa-basi, Chris langsung meminta agar saudaranya ini segera cabut menuju LA. Tidak seperti Chris yang gak ngerti urusan basa-basi, Braxton cenderung bertipe somea dan so akrab meskipun agak sinting. Ia sebetulnya males nanggapi Chris yang cuma nelepon di saat ada perlunya saja. Namun karena saudara, ia jadi tidak bisa menolak, maka dari itu ia pun segera berangkat meskipun saat itu ia lagi asik ngerayu seorang cewek. Cewek yang ia rayu adalah Ani-Ani dari gangster yang baru saja ia bantai. Di kota Los Angeles, Chris dan Tante Medina sudah standby di lokasi hotel yang diinfokan oleh si Jambros. Mepo lokasi pertemuannya dengan Braxton langsung diarahkan menuju TKP. Tidak lama kemudian, pembunuh bayaran itu tiba di lokasi. Seperti biasa, kedua adik kakak ini terlebih dahulu bertengkar karena yang satu mencoba beramah tamah dan yang satunya nggak ngerti ramah tamah. Daripada kesal terus, Braxton memutuskan langsung pada rencana. Ia pun memesan kamar sekaligus dengan pendampingnya sebanyak 3 orang. Cewek-cewek yang kemudian muncul pastinya para cewek Latina. 3 mbak-mbak lalu masuk ke dalam kamar dan Braxton langsung bayar uang di muka. Selanjutnya ia mengajak bicara, mancing info tentang bodyguard dan mucikari yang mereka punya. Para mbak ini langsung menangkap gelagat yang gak asik, 2 diantaranya lalu berdebat dan menyebut nama Juarez. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk mengcancel acara, namun salah seorang diantaranya tetap duduk, gak ikutan kabur seperti 2 temannya. Mbak yang satu ini rupanya sudah sangat enek dan benci dengan kebengisan Thomas. Ia pun siap kasih info meskipun harus taruhan nyawa asal mereka berdua mau kasih kompensasi yang lumayan. Setelah Chris menjejalkan gepokan uang, barulah Rosa menelepon Thomas dan memancingnya agar mau datang ke sana. Setelah itu, Rosa pun pergi untuk membiarkan Thomas bertemu dengan 2 orang aneh ini. Sebelumnya, ia sempat mengucap sebuah pernyataan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Sambil menunggu hasil dari aksi Chris dan Braxton, Mbak Medina melakukan kontak dengan orang kantornya. Pertama, ia meminta tayangan CCTV dari kejadian malam sebelumnya, namun masih belum kelihatan siapa yang menembak Ray. Setelah itu ditanyakanlah nama Amy Gonzalez, yang mana ternyata sudah ditemukan polisi dalam keadaan seperti tadi. Jadi si Mr. Amy ini 7 tahun yang lalu sempat melaporkan hilangnya keluarga kecil dari anaknya. Fakta lapangan yang sering terjadi, pihak kartel menculik para imigran gelap ini untuk diminta uang tebusan yang besar. Kalau nggak ditebus, maka mereka akan dijual seperti budak tenaga kerja. Yang nggak kepake, lalu ditembak mati, seperti yang terjadi kepada Gino, suaminya Edith. Saat itu Thomas terlihat sudah tiba, ia pun langsung mengetuk kamar yang disebut oleh Rosa. Pintu hotel itu dibuka oleh Braxton yang mana langsung menyuruhnya agar segera masuk. Karena tidak mau juga disuruh masuk, Brax langsung menghajarnya hingga jatuh ke lantai bawah. Thomas lalu mereka culik untuk mereka interogasi, namun tindakan ini kembali bertentangan dengan protokol dari ibu nyonya. Tante Medina takut nanti kegep oleh polisi di jalanan. Untuk menenangkannya, Chris lalu menghubungi sang handler di Harbor Neuroscience, tempat dulu ia dididik sewaktu masih jadi anak autis. Tempat itu masih beroperasi dengan modus yang sama, namun didikannya dikembangkan agar para anak bisa menjadi ahli dalam mengcoding dan menghacking. Chris minta agar polisi area sekitar dialihkan perhatiannya sampai Tante Medina tiba di lokasi penginapan. Selain itu, Chris pun minta dicarikan orang yang tadi malam bertemu dengan Ray. Urusan pun beres meskipun sang tante tetap keberatan dengan kenakalan yang baru mereka lakukan. Mereka semua yang kini ngebase di rumah kontrakan mendiang Ray lanjut membahas kasus mereka. Pagi itu mereka akan menonton performance dari anak Harbor dalam mencari sosok seorang Anais. Selain mengambil gambar dari CCTV milik Dishub yang sempat dilihat Medina tadi malam, mereka juga mengambil gambar dari CCTV rumah warga sekitar. Rekaman video yang berlangsung selama kurun waktu kejadian itu bisa teramati dari beberapa angle sekitaran gedung. Di antara kericuhan,
Terlihatlah kemudian satu sosok cewek yang jalan sedemikian santai. Sosok Anais mulai ditemukan, namun para hacker masih belum berhasil mendapatkan gambar facial. Salah satu CCTV kemudian memperlihatkan ada orang yang selfie saat Anais lagi lewat. Proses peretasan lalu ditujukan kepada komputer rumah dari mbak-mbak tersebut dan hal itu membuat Tante Medina kembali merasa gak nyaman. Para boys dan girls di Harbor berhasil menemukan ID mbak-mbak selfie. Selanjutnya tinggal menyusup kepada laptop yang nangkring di alamat tertera. Semakin Mbak Medina komplain, semakin kencang pula para anak Harbor melakukan pekerjaannya. Setelah berhasil membobol password laptop, pencarian pun dilakukan terhadap galeri gambar di dalam laptop. Dengan berbagai trik dan cara, anak-anak jenius ini berhasil mengelabui yang punya laptop agar tidak merasa ada sebuah keanehan selama proses pengkopian gambar itu dilakukan. Dari foto selfie yang diambil, muka Anais berhasil tertangkap dan ketika diperiksa pada data Interpol, cewek ini tersangkut paut dengan pembunuhan-pembunuhan di Eropa yang mana fotonya tertempel pada dinding. Namun dari pelacakan data identitas, nama dari orang yang bersangkutan masih belum bisa ditemukan. Mereka masih belum mengetahui nama dari seorang Anais. Saat Chris dan Medina lagi sibuk dengan anak Harbor, perhatian Braxton lebih tertuju kepada foto-foto pada dinding. Ketika Medina datang, lalu menyebut bahwa mayat-mayat tersebut adalah korban dari keganasan seorang pembunuh wanita, Braxton menyangkalnya. Setidaknya untuk 2 korban, Braxton pasti bahwa Anais bukan pembunuhnya. Pernyataan yang mana secara tidak langsung mengakui bahwa untuk 2 itu dialah pembunuhnya. Medina makin puyeng, ia pun lalu kabur dari rumah dan memutuskan untuk tidak melanjut kolaborasi mereka. Sebagai seorang ASN yang baik, ia tidak mau melakukan cara ilegal. Ia lebih baik melakukan investigasi sendiri. Medina saat itu lupa bahwa di dalam kap mobilnya masih ada seorang preman yang sedang disekap. Karena Chris dan Brax ogah membawanya, maka dari itu ia akan langsung lapor jaksa wilayah. 2 adik abang ini ia minta agar segera cabut dari rumah kontrakan sebelum ia balik untuk melakukan penangkapan. Dari kota Los Angeles, kita sekarang diajak untuk mengalihkan arah pandang ke sebuah daerah yang bernama Juarez, nama yang disebut oleh seorang cewek Latin tadi di dalam hotel. Disinilah Alberto yang merupakan anak dari Edith sedang berada. Adapun mengenai lokasi tersebut, masih belum terungkap siapa yang menjadi pemiliknya. Seperti yang ia janjikan, Tante Medina memilih proses legal untuk menjerat Thomas sang mucikari. Sempat menyangka lewat pengacaranya, namun ia tidak bisa mengelak ketika Bu Jaksa memaparkan fakta dari si Jembros Ike Studio. Orang itu sudah ditemukan is dead dan terlihat bahwa dia ini perannya jauh lebih penting dari sekedar penyalur imigran ilegal. Foto bukti eksekusi si Jembros lalu dijadikan kartu as agar Thomas mau bekerja sama sebagai whistleblower. Thomas yang mulai keder akhirnya mau bicara. Ia pun mengungkap bahwa pabrik pizza itu memang tempat pencucian uang yang didapat dari semuanya, baik itu human trafficking maupun dari narkoboy. Si Jembros adalah manajer dari penyaluran kerja budak-budak wanita dan Thomas sendiri cuma mengurusi divisi PSK. Disodori foto Ray, Thomas geleng-geleng kepala tanda ngangeh, namun ketika diperlihatkan foto keluarga Sanchez, ia terlihat sangat tahu dengan Edith. Terakhir ia dengar bahwa 5 tahun lalu wanita ini mengalami kecelakaan di depan garasi Alvarado. Edith kena luka parah dan dirawat di sebuah rumah sakit yang tidak Thomas ketahui. Namun untuk urusannya dengan Mr. Emmy sang ayah, Thomas terlihat ragu untuk menjawab. Sebelum lanjut, sebuah peluru tiba-tiba menyambar kepalanya, berikut dengan kepala yang lainnya. Selama pembicaraan tadi berlangsung, diam-diam Cobb sang sniper telah mengintai dari gedung seberang. Penyelidikan Tante Medina terpaksa buntu pada titik tersebut. Sementara itu, Chris sendiri tetap lanjut dengan penyelidikannya terhadap Edith. Dari Justin, sang handler di Harbor, diketahui bahwa di depan garasi Alvarado memang sering terjadi kecelakaan, namun hanya satu yang berakibat korban mendapatkan luka serius. Seorang wanita dengan identitas yang tak dikenal. Wanita ini dirawat di University Medical Center. Hal yang masih menjadi teka-teki bagi Chris adalah ucapan Rosa yang sempat-sempatnya bilang bahwa ia masih belum punya anak.
Dua adik kakak ini saat itu sedang nangkring saja di kompleks perumahan Kaleng Abadi, lokasi parkiran khusus bagi kendaraan RV. Lokasi yang cocok untuk seseorang yang cenderung senang menyendiri. Kini tidak ada lagi acara pertengkaran. Chris sudah memaklumi bahwa adiknya seorang yang liar dan sang adik sudah bisa menerima bahwa kakaknya punya kesulitan dalam hal sosialisasi. Malamnya mereka pun isi waktu bersama di dalam bar. Brex mengajak Chris agar sedikit bisa bergaul. Chris sendiri tidak menolaknya karena dia memang sudah ngebat pengen dapat jodoh. Meskipun sempat salah dalam nge-speak seorang cewek, Chris gak menyerah. Ia pun lanjut nyamperin Angie yang lagi asik ikutan gerak tari poco-poco. Braxton sangat bangga melihat kakaknya ini kini sudah bisa deketin cewek. Meskipun acara itu sempat mengalami kekisruhan karena berakhir dengan tawuran, namun Chris tetap bisa membuat adiknya bangga. Dari Angie, ia berhasil mendapatkan akun IG dan nomor WA-nya. Sementara dua boys sedang menikmati malam dengan asik, Tante Medina masih tetap serius dengan urusan investigasi. Ia datang ke University Medical Center yang lokasinya berdekatan dengan Alvarado. Pak dokter tadinya menolak untuk dimintai info soal data pasien di masa lalu, namun setelah mengetahui bahwa Departemen Perbendaharaan Negara merupakan pengendorse dari lembaga Harbor Neurosystem, ia pun mau melunak. Dari file 5 tahun lalu ditemukan kemudian data seorang wanita tak dikenal yang mengalami kritis setelah mengalami tabrakan. Sang wanita sempat bilang bahwa sebelumnya ia telah diserang oleh seseorang. Wanita ini lalu mendapatkan perawatan yang intensif pada trauma otak yang sangat parah. Sang wanita hampir kehilangan seluruh dari memorinya. Namun efek sampingnya, dia pun jadi mengalami apa yang disebut sebagai Edwards-Seven Syndrome. Penjelasan simpelnya, otak yang bersangkutan telah kena format, namun di sisi lain telah memunculkan skill-skill yang tersembunyi dari dalam dirinya. Kalau di googling ini beneran loh guys, bukan hasil ngarang-ngarang di film saja. Error yang terjadi pada otak Edith membuatnya punya daya pikir yang sangat kritis dan skill pemecahan masalah yang sangat jitu. Efek samping dari meningkatnya daya akselerasi yang bersangkutan selain dari memori yang hilang juga berubahnya karakter diri. Lama-kelamaan, rasa ketertarikan Edith terhadap main catur bukan lagi soal main strategi, tapi lebih pada upaya bertarung. Dari rekaman video terlihat jelas kemudian wajah cewek yang bersangkutan. Edith ini ternyata Anais sang pembunuh bayaran. Perkembangan berikutnya wanita ini berubah agresif dan nyolot, penyendiri, dan lebih tertarik dengan ilmu bela diri. Suatu waktu ia menghajar satpam rumah sakit sampai pingsan tanpa alasan yang jelas. Itulah terakhir kalinya ia terlihat di tempat tersebut. Pencarian tentang jati diri Edith selain dilakukan oleh Medina dan orang Harbor, juga oleh Braxton. Lewat agennya di Eropa, Brex minta di-spill ID seorang cewek killer yang mungkin berada satu manajemen dengan dirinya. Batu sang agensi pembunuh bayaran tidak menggubrisnya, mumpung ia lagi di California, Batu malah ngasih lowongan kerja. Ada satu kontrak yang baru masuk, sebuah request yang targetnya ternyata malah Mbak Medina. Sang tantenya sendiri saat itu baru balik ke rumah kontrakan dan dia melihat bahwa semua file pada dinding sudah tidak lagi pada tempatnya. Hanya ada satu foto yang masih nempel di sana. Semua file itu sudah berpindah ke langit-langit RV milik Chris. Orang ini masih mencoba memecahkan teka-teki yang belum terjawab, terutama tentang Alberto dan hubungan ayah Edith dengan masalah tersebut. Chris menduga bahwa Edith dan keluarga lari ke Amerika justru untuk melindungi anaknya dari sang ayah karena anaknya ini memiliki kekurangan. Tiba-tiba, ia melihat handphone Brex menyala dan ketika diperiksa, ada update baru soal kontrak pembunuhan. Chris segera cabut menuju rumah kontrakan berusaha untuk melindungi Tante Medina. Namun sayangnya, ia keduluan oleh Anais, cewek ini gercep udah ambil orderan yang ditebar oleh Batu. Bagaikan seorang ninja, Anais selalu masuk diam-diam, namun telepon warning dari anak Harbor duluan tiba sehingga sang targetlah yang duluan menodongnya. Tante Medina berada dalam kontrol, namun tidak berlangsung lama karena Anais punya gerak cepat yang membuatnya bisa membalikkan keadaan. Terjadi pertarungan di antara keduanya. Meskipun tante-tante, namun Medina tidak kosong dengan pergerakan, ia sedikit bisa melakukan perlawanan.
Sayangnya, sang pembunuh profesional ini punya skill jauh di atas. Lama-kelamaan Medina pun jadi bulan-bulanan. Ia kena tikam tepat di perutnya. Setelah melumpuhkan targetnya, barulah pandangan Anais atau Edith ini tertuju pada foto yang tertempel di dinding. Dalam sekejap, memori itu kemudian muncul momen ketika ia dan keluarga ketangkap pihak kartel. Ia dipisahkan dari anaknya yang diambil orangnya Burke. Burke pula lah orang yang telah membunuh suaminya. Saat itu Chris kemudian datang dan Anais tidak mengelak ketika ditanya tentang jati dirinya. Anais adalah Edith, maka dari itu sang akuntan pun langsung kasih info tentang lokasi keberadaan Alberto. Edith segera pergi dan Chris segera menolong Medina yang sedang dalam kondisi sekarat. Mendapatkan laporan bahwa Medina masih belum is dead, Burke langsung mengirim Cobb untuk cabut menuju Juarez. Ia memerintahkan agar semua anak dikubur hidup-hidup. Burke ingin menghilangkan semua bukti yang bisa terkait terhadap dirinya. Akibat dan satu hal, Chris kini jadi termotivasi untuk sekalian menyelamatkan Alberto. Malam itu juga ia hendak cabut meskipun dicegah oleh Braggs. Sang adik merasa bahwa Chris sudah bertindak lebih jauh karena dari awalnya ia pun cuma ada tanggung jawab kepada Medina saja. Chris sendiri merasa terpanggil setelah lama-lama memandang foto Alberto yang ia rasa punya kemiripan dengan dirinya, anak autis yang selalu menyendiri. Tidak peduli dengan ocehan Braggs, Chris tetap cabut dan sang adik akhirnya kembali terpaksa turun untuk membantu abangnya. Lewat drone pihak aparat yang mereka hack, anak-anak Harbor berusaha mencari keberadaan penjara anak di Juarez. Pagi itu di sana Cobb dan tentara kartel sedang sibuk mengangkut semua anak masuk ke dalam bus. Di tempat lain telah dilakukan pula penggalian yang akan menjadi lokasi kuburan massal bagi anak-anak itu. Chris sendiri sudah berada dekat di lokasi dan diminta segera bergerak karena kalau telat sangat mungkin anak-anak itu akan keburu tamat. Tanpa banyak cacicu, adik kakak Wop langsung menyiapkan senjata dan secara gung-ho mereka langsung gaspol menuju lokasi tujuan. Strategi mereka adalah langsung main agresif, satu misil kecil langsung mereka kirim ke lokasi tersebut. Selanjutnya adalah serangkaian bidikan tepat dari Braggs untuk membantai satu persatu para begundal di depan mata. Pertempuran terbuka pun terjadi, mobil pickup ini nekat melabrak gerbang dan masuk nerabas sarang musuh. Diserang bertubi-tubi, Chris memutuskan untuk menaruh mobilnya di pojokan agar bisa ambil kesempatan untuk sembunyi lalu kirim serangan balasan. Terjadilah pertempuran sengit di antara kedua belah pihak, adik kakak yang baru baikan dengan kumpulan tentara dari mafia kartel yang memiliki persenjataan lengkap. Namun demikian, dengan budget lebih hasil fee dari job akuntan para gangster, Chris memiliki persenjataan yang tidak kalah lengkap serta lebih mutakhir. Semua lawan masih bisa mereka babat meskipun masih belum berhasil mencegah bus kuning untuk keluar dari lokasi. Masuk ke ruangan samping, Chris melihat ada sebuah mobil yang bisa mereka manfaatkan. Untuk itu, Braggs pun menebar bom asap agar mereka bisa menghampiri mobil tersebut. Pertempuran terjadi di antara kepulan asap. Mereka berdua sudah di atas angin sebelum kemudian datangnya tembakan Cobb dari kejauhan. Braggs tertembak di pundak, untuk itu ia pun menyuruh Chris duluan pergi menyusul bus anak-anak. Sementara Chris langsung lanjut, Braggs bertarung dengan mengandalkan sisa peluru dan ilmu adu jotos yang ia punya. Hampir saja ia berhasil dilumpuhkan sebelum akhirnya Chris datang dengan pertolongan. Untuk kali pertama, sang kakak melakukan sesuatu untuk adiknya. Keduanya langsung cabut untuk menyusul bus di depan. Busnya sendiri sudah sampai di tujuan dan anak-anak itu sudah digiring masuk ke dalam lubang. Saat proses itu sedang terjadi, adik kakak Wop kemudian datang dan mereka pun lalu memakai strategi seperti waktu kedatangan.
Tanpa banyak cacicu, mereka melabrak masuk menuju area musuh dan bidikan-bidikan tepat dari Chris berhasil mengajar semuanya. Saat itu hanya ada tinggal Cobb yang berhasil menemukan Alberto yang mana selalu menyendiri. Cobb menjadikannya sebagai sandera agar Chris mau mengalah, namun ia lupa bahwa ada adiknya yang ikut bantu dari belakang. Berkat kolaborasi dari sang adik kakak, sniper ini berhasil dilumpuhkan. Chris mendekati anak yang selalu nyempil sendiri itu. Dia ini memang beneran Alberto Sanchez, anaknya Edith. Sementara Chris menenangkan Alberto, Brex turun untuk menenangkan kumpulan anak yang hampir saja dikubur hidup-hidup. Sang pembunuh bayaran menyuruh mereka untuk segera naik agar bisa dia suruh masuk ke dalam bus. Kedua adik kakak Wop membawa mereka keluar dari tempat yang melaknat itu. Malam harinya di kota Praha, Cekoslowakia, Batu Donetsk, bos agensi jasa bunuh-membunuh, menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu adalah Justin, anak Harbor, memintanya untuk membatalkan kontrak pembunuhan Tante Medina. Tidak lama kemudian di tempat lain di Jepang, Edith menerima telepon juga dari Justin yang memberinya sebuah alamat penting. Lokasi itu adalah tempat persembunyian Burke di Costa Rica. Burke sedang menerima pembatalan kontrak dari Batu, yang mana terdapat syarat bahwa kontrak itu auto batal jika yang bersangkutan telah is dead. Batu sengaja melakukannya karena ia tahu bahwa Anais atau Edith sudah berada di lokasi. Anais yang kini telah ingat dengan sosok Burke langsung mencincangnya di TKP. Beberapa hari kemudian, pihak aparat telah menggeledah rumah seafood milik Burke yang dijadikan kedok bagi kantor operasi pihak kartel. Tante Medina yang masih goyang menyempatkan diri untuk turun memeriksa. Semua data penting dan bukti-bukti kejahatan pihak kartel berada di sana dan berhasil mereka dapatkan. Semuanya berkat kenakalan dari dua bersaudara Wop dan pasukan anak spesial di Harbor Neuroscience. Kali ini Tante Medina mau berbesar hati, ia pun mengirim kata thank you bagi mereka. Alberto Sanchez, sang anak spesial itu, telah dijatahkan tempat di lokasi Harbor, namun untuk sementara waktu ia dibawa dulu oleh Chris dan Brex untuk menikmati masa liburan. Waktu kosong itu ingin Chris manfaatkan untuk menjalin keakraban dan kekompakan, selain juga rasa terima kasihnya atas bantuan sang adik selama itu. Sedikit demi sedikit sudah timbul rasa empati dari Chris yang pengidap autis ini. Sebuah kode keras akan dibuatnya di akuntan versi 3. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.